Jawara. Cerita waktunya buat Baraya. Cerita drama misteri. Tiaya Wastu Raksa. Pertanda energi yang berasal dari cincin tersebut terserap sepenuhnya ke dalam tubuh si Jaya. Setelah proses itu selesai, si Jaya pun kembali pingsan. Sementara Pak Wahyu saat itu tidak bisa tidur, karena memikirkan bagaimana besok dia menghadapi geng tengkorak, sementara dia tidak punya uang untuk membayarnya. Keesokan paginya, terlihat Pak Susno mondar-mandir di dalam kedainya. Dia nampak bingung memikirkan bagaimana menghadapi anggota geng tengkorak yang akan datang menagih uang yang dijanjikannya. Sementara dia kekurangan uang untuk membayarnya. Waktu sudah hampir siang. Sedangkan kedainya sepi, belum ada satupun pembeli yang datang. Pak Susno berharap mereka tidak datang hari ini. Di seberang kedai Pak Susno, ternyata kedai Pak Susno yang sepi pembeli, itu adalah ulahnya para anggota geng tengkorak. Mereka menghadang dan mengintimidasi para pembeli yang mau makan di kedainya Pak Susno. Jarwo, kamu diam di sini. Jangan biarkan orang-orang masuk makan di kedainya Pak Susno. Supri, Tejo, ayo kita masuk. Si Golsom membiarkan si Jarwo menghadang para pembeli yang masuk, sementara si Golsom dan kedua anak buahnya memasuki kedainya Pak Susno. Terdengar pintu kedai terbuka. Pak Susno yang mendengar pintu kedainya terbuka, langsung menoleh, berharap pembeli yang datang untuk makan. Namun alangkah kagetnya dia, ternyata yang datang adalah orang-orang yang tidak dia harapkan. Si Golsom beserta anak buahnya langsung masuk begitu saja, kemudian mereka duduk. Pak Susno segera menyajikan makanan dan minuman buat mereka, dan itu sudah menjadi kebiasaan yang wajib ketika mereka datang. Si Golsom bertanya, Tumben, hari ini Pak Susno yang menyajikan makanan buat kami. Mana anak buahmu yang kemarin? Oh, maksud Bang Golsom si Jaya, dia masih terbaring sakit di kamarnya. Pak Susno yang panik menjawab dengan singkat. Wajahnya nampak berkeringat karena memikirkan bagaimana dia harus membayar uang kompensasi itu. Si Golsom beserta anak buahnya mulai makan makanan yang telah disajikan oleh Pak Susno. Kemudian, si Golsom bertanya tentang uang kompensasi itu. Pak Susno yang mendengarnya menjawab dengan gelagapan. Pak Susno, bagaimana dengan uang kompensasi itu? Apa kamu sudah menyiapkannya? Sudah ada Bang, tetapi... Sebelum Pak Susno menyelesaikan kalimatnya, si Golsom memotongnya dan menyuruh Pak Susno menyimpan uang itu di atas meja. Sudah simpan aja di atas meja. Setelah mereka selesai makan, kemudian si Golsom menghitung uang tersebut. Setelah dihitung ternyata uangnya kurang. Si Golsom marah kemudian menggebrak meja sambil melempar uang itu ke wajahnya Pak Susno. Susno, beraninya kamu mempermainkan saya. Pak Susno panik dan ketakutan. Kemudian Pak Susno membungkuk sambil memegang kakinya si Golsom, memohon agar memberinya waktu untuk melunasinya. Tetapi si Golsom tidak menggubrisnya. Dia segera memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan kedainya. Supri, Tejo, hancurkan kedai ini. Jangan biarkan satu barang pun yang utuh. Mendengar perintah si Golsom, mereka berdua sangat bersemangat dan segera menghancurkan kedai tersebut. Pak Susno yang mendengar itu berdiri dan segera menghalangi mereka, dengan cara memohon sambil membungkukkan badannya. Suara tendangan si Supri meluncur tepat mengenai muka Pak Susno. Pak Susno terpelanting ke belakang, darah mengucur di kedua hidungnya. Dia mencoba untuk berdiri, tetapi sepatu si Golsom dengan keras menginjak dan menahan kepalanya. Pak Susno menjerit kesakitan, karena kepalanya membentur lantai. Pak Susno saat itu nampak pasrah, menangis dan tidak bisa berbuat apa-apa melihat kedainya dihancurkan oleh anak buahnya si Golsom. Kedai Pak Susno terlihat berantakan. Tidak ada satupun barang yang utuh.
Semuanya hancur oleh tindakan mereka. Si Golsom mengangkat kakinya dan berkata, Pak Susno, inilah konsekuensi jika berani mempermainkan kami. Ingat urusan kita belum selesai. Kamu masih punya hutang pada kami. Saya akan beri waktu kamu 3 hari untuk melunasi sisanya. Dan ingat, itu belum dengan bunganya. Mendengar hal itu, Pak Susno terbaring lemah, bercampur dengan amarah yang hanya bisa dia pendam. Dalam hati dia berkata, Dasar iblis bajingan. bagaimana kejahatan yang dilakukan oleh geng Tengkorak. Mereka sengaja memungut iuran yang besar, kemudian melakukan keonaran, terus meminta ganti rugi berkali-kali lipat, yang kemudian melakukan sabotase agar si pelaku usaha tidak mampu membayarnya. Yang pada akhirnya para pelaku usaha, mau tidak mau merelakan tempat usaha mereka diambil alih oleh geng Tengkorak. Supri, Tejo, ayo kita pergi dari sini. Pak Susno ingat, 3 hari lagi kami akan kembali. Si Golsom, beserta anak buahnya, mulai meninggalkan kedai Pak Susno. Sebelum mereka sampai depan pintu, terdengar suara yang tegas yang mengintimidasi dari dalam kedai. Berhenti, jangan pergi kalian semua. Suara itu ternyata adalah suara si Jaya yang sudah bangun dari pingsannya. Dia mendengar suara berisik, yang kemudian dia bergegas masuk ke dalam kedai. Si Jaya yang sekarang terlihat nampak gagah. Sorot matanya terlihat tajam. Auranya sangat mengintimidasi, sehingga orang yang melihatnya akan gemetaran di hadapannya.